Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pada pagi hari ini terkait dengan perbincangan kita mengenai program 3 juta rumah harapan hunian layak bagi warga Sumatera Selatan. Berbicara mengenai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah ini adalah program pemerintah pusat ya yang merupakan menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi. Jadi tujuan dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah ini untuk memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrim, miskin dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan juga pesisir. Jadi program ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan dan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Jadi strategi pelaksanaannya itu mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana. Nah, seperti apa untuk pelaksanaannya nanti di beberapa wilayah, terutama mungkin di wilayah Sumatera Selatan ini, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah tersambung via Zoom saat ini. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Insinyur Asri STMM yang sudah bergabung, Kabid Perumahan dan PPSU, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Pak Asri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Selamat Tata. pagi. Aman Pak, udah apelnya ya? Aman Mbak. Diwakilkan Mbak. Oh, diwakilkan. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini Pak Asri. Ya, Selanjutnya juga sudah tersambung pimpinan proyek Perumnas Sumatera Selatan, Pak Andrean Eka Lusianto STMSI. Pak Andrean, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Baik, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Juga sudah bersama kita pendengar pengamat kebijakan publik. Ada Dr. Andreas Leonardo SIP MSI. Pak Andreas, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Tata. Pagi. Ini sudah hadir semua ya pendengar, sudah tersambung semua narasumber kita. Jadi nanti silakan saja untuk yang ingin bergabung di line telepon 0711369977, 082179279090. Ini izin ya Pak Asri dan juga Pak Andrean. Sebelum saya akan tanyakan bagaimana dengan program 3 juta rumah ini nantinya yang akan dilaksanakan, begitu saya ingin tanyakan dulu kepada pengamat kebijakan publik kita. Pak Andreas, sejauh ini seperti apa menurut Anda terkait dengan program 3 juta rumah ini, Pak? Baik, terima kasih. Mbak Tata. Terima kasih atas pertanyaannya. Halo, Ya, silakan Pak Andreas. apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi agak putus-putus nih, Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih. Baik Mbak Tata, tentunya kebijakan perumahan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui kementeriannya, ya menurut kami adalah kebijakan yang sangat penting dan berpihak kepada masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu tentunya kita sebagai publik ingin mengatakan bahwa kita sama-sama support kebijakan tersebut agar bisa terimplementasi secara optimal, ya, karena sebuah kebijakan publik itu ketika diimplementasikan banyak faktor dan hambatan yang akan mengganggu manakala kita tidak memahami substansi daripada arah tujuan itu. Ya, oleh karena itu kebijakan ini bagus, namun kita tetap menunggu bagaimana implementasinya di lapangan, ya, apakah bisa sukses atau lancar, ya, apakah juga nanti
respon masyarakat juga seiring sejalan dengan tujuan kebijakan itu, sehingga antara aktor pelaksana dan aktor penerima manfaat itu menjadi sebuah hal yang harmonis di dalam pencapaian tujuan kebijakan. Demikian Mbak Tata. Baik, terima kasih. Dan ini ada Pak Asri. Pak Asri kita tahu ini kan dari wilayah Kabupaten Banyuasin. Kalau di Banyuasin sendiri, ini sudah dipetakan Pak seperti apa nanti pelaksanaannya? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah ya. Jadi wilayah Di, mana saja nanti Pak? jadi begini, Mbak. Jadi dari kami di Kabupaten Banyuasin selaku Dinas Perkimtanan Perumahan yang membidangi, perlu kami informasikan garis besarnya program 3 Juta Rumah ini kan pertama itu merupakan program yang gotong royong yang membangun rumah untuk masyarakat di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pemetaan tadi yang ditanyakan itu kan berada di apa perumahan ini kan yang berkembang pesat itu di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuasin itu didominasi oleh Kecamatan Talang Kelapa, yang mana jumlah total perumahan di Kabupaten Banyuasin ini ada 241 perumahan yang dilaksanakan oleh developer salah satunya dengan sumber pendanaan ini baik dari APBN, APBD, APBD DES, dan salah satunya tadi swasta dan swadaya masyarakat. Nah, untuk pembangunan rumah baru, salah satu kebijakan melalui FLPP ini kan dilakukan oleh pengembang, yaitu fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan, di mana MBR dapat membeli rumah subsidi dengan harga bunga dengan flat 5% sampai tenor itu 20 tahun gitu. Baik. Kita tahan dulu ya Pak ya untuk nanti prosedurnya seperti apa ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti kalau misalnya Bapak jelaskan semua nggak kebagian nanti Bapak-Bapak yang lain. Oke. Baik. Nah, saya akan bertanya juga nih kepada narasumber kita satunya, Pak Andrean Eka Lusianto, ini pimpinan proyek Perumnas Sumsel. Jadi Pak Andrean, kalau program 3 juta rumah di Sumsel ini nantinya secara umum seperti apa nih nanti pelaksanaannya Pak? Oke, izin untuk melanjutkan tadi paparan dari Pak Asri ya, dan juga sedikit memberikan informasi bahwa memang betul tadi program 3 juta rumah itu terdiri dari perbaikan gitu ya, satu, kemudian ada juga pembangunan rumah baru gitu ya. Tadi betul yang diinformasikan dari Pak Asri dan juga Pak Andris gitu ya, Leonardo sebagai narasumber juga bahwa memang selain kita membangun rumah baru itu juga ada perbaikan rumah yang rumahnya itu swadaya gitu. Dan tadi kalau untuk dari Perumnas sendiri kita di Palembang ini kita ada 3 lokasi, yaitu yang pertama di Talang Kelapa, kemudian di Talang Keramat dan juga di apartemen Jakabaring. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, jadi Talang Kelapa di Jakabaring, satunya lagi wilayah Talang Keramat, Banyuasin. Talang Keramat Banyuasin. Jadi untuk Banyuasin tuh di wilayah Talang Keramat ya? Iya, betul. Oke. Berarti Talang Kelapa yang wilayah Banyuasin tuh nggak masuk ya, Pak? Kecamatannya Kecamatan Talang Kelapa itu, Bu. Oh, begitu. Iya, Baik. Talang Kelapa yang Banyuasin, betul. Oke, baiklah. Nah, jadi sudah sampaikan berarti itu beberapa wilayah yang akan dilaksanakan ya pendengar ya untuk program 3 juta rumah tadi. Tapi 3 juta rumah ini kalau dari pusat itu kan 2 juta renovasi, 1 juta pembangunan. Nah, kalau di sini seperti apa, Pak? Apakah menyesuaikan sesuai kebutuhan? Apa juga nantinya sama juga nih 2 juta renovasi, 1 juta pembangunan baru? Ini ke saya atau ke Pak Asri dulu? Ke Pak dulu deh, Pak Eka dulu, Pak Andrean, boleh. Kalau dari Perumnas, Bu, membidanginya di bagian bangunan rumah baru. Kami sebagai developer BUMN plat merah mensupport 3 juta rumah ini dalam bagian yang bangunan rumah baru. Kalau untuk pembangunan yang perbaikan rumah swadaya itu nanti dibidanginnya dari Balai PKP
Sumatera 5 dan juga dari Dinas Perkimtan Kabupaten Kota terkait gitu Bu. Baik. Jadi Pak Asri kalau Banyuasin sendiri itu berarti berapa nih Pak? Maksudnya nanti apakah juga lebih banyak yang direnovasi apa yang dibangun baru nih Pak? Oke, kalau dari kementerian itu Bu, 3 juta rumah itu kan itu 1 juta di perdesaan, Mm-mm, 1 juta di kawasan pesisir, mm-mm. dan 1 jutanya di perkotaan. Jadi Kabupaten Banyuasin ini masuk di Direktorat Perdesaan. Nah, terkait dengan pembangunan baru Mm-mm. dan juga rumah swadaya, di kami sendiri di Kabupaten Banyuasin, kalau dari sumber APBD tahun kemarin yang realisasi itu sebanyak 120 unit dari anggaran APBD Kabupaten Banyuasin, dan dari CSR sendiri itu ada 5 unit. Kemudian dari pembangunan baru itu ada 44 unit yang bersumber dari APBD. Nah, sedangkan dari APBN itu ada program BSPS namanya, Program Stimulan Perumahan Swadaya. Nah, tahun 2026 ini kami belum dapat informasi bahwa Banyuasin ini berapa Mm-mm. kuotanya, itu masih di Balai Perumahan tadi, di Balai 5. Informasi kemarin dari kementerian itu sendiri, setiap kabupaten kota dapat alokasi anggaran tersebut. Namun besar kecilnya kita belum tahu. Demikian. Oh jadi untuk anggarannya tuh belum tahu Pak ya? Belum, untuk tahun 2026 kita belum dapat informasi bahwa Banyuasin dapat kuota berapa. Biasanya itu berupa SK yang Oke. dikeluarkan oleh Kementerian PKP. Termasuk data yang akan diajukan juga belum tahu begitu Pak? Belum ada begitu Pak? Sudah, kami dari Kabupaten Banyuasin telah mengajukan usulan untuk tahun 2026, kami usulkan dari tahun kemarin itu sebanyak 5.000 unit rumah swadaya yang dikenal istilah bedah rumah. Bedah rumah ya. Berarti ini programnya ini karena sebelumnya sudah pernah begitu ya Pak ya. Ini melanjutkan saja. Apa ada bedanya dari yang tahun lalu sama yang sekarang akan dilaksanakan? Sudah, kalau dari Kementerian PUPR dulu itu sama BSPS, ini diambil alih oleh Kementerian PKP sama juga. Namun kami dari pemerintah daerah sendiri itu mengadopsi dari program BSPS, yaitu proaktif, namanya program optimalisasi rumah sehat dan produktif. Sumber anggarannya sama, 20 juta per unit rumah untuk direhabilitasi atau peningkatan kualitas. Demikian. Baik, nah saya ke Pak Andreas nih. Pak Andreas, kalau kita lihat dari sisi kebijakan publik begitu ya, apakah program ini nantinya memang akan bersifat solusi jangka panjang, jangka pendek, atau reformasi struktural begitu, Pak Andreas? Baik Mbak Tata, menurut kami kebijakan ini tentunya bisa mencapai target jangka pendek, menengah dan jangka panjang ya. Namun sekali lagi sebuah kebijakan publik itu sangat rentan dengan hambatan dan tantangan ya. Tadi sudah didiskusikan bahwa misalnya Banyuasin menurut Pak Kabit tadi dianggarkan atau direncanakan 5.000 perumahan ya. Tetapi kan masih menunggu informasi dari pusat apakah terpenuhi ya. Nah, memang secara teoritis persoalan kebijakan publik sektor apapun ya, masalah anggaran itu menjadi kunci ya. Nah, kita berharap pemerintah pusat memang senyatanya nanti akan mengalokasikan APBN untuk daerah ya dengan memberikan kuota yang sesuai dengan peruntukan ya. Saya pikir kalau 5.000 untuk Banyuasin itu juga masih kurang ya. Syukur-syukur bisa lebih ya, begitu Pak Kabit ya. Karena memang kebutuhan rakyat ini sangat urgent terkait dengan perumahan ini ya, agar mereka tidak misalnya sewa rumah ya, sewa kontrakan dan lain-lain begitu kan. Jadi memang kalau kita ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat, anggaran menjadi faktor yang utama ya. Mudah-mudahan nanti politik anggaran pemerintah pusat memang di samping kebijakan MBG juga nanti akan diarahkan kepada kebijakan perumahan rakyat ini ya. Nah kemudian dalam pelaksanaannya juga kita berharap
kebijakan ini Mbak Tata dilaksanakan dengan prinsip collaborative governance, ya. Artinya ada kolaborasi semua sektor, tidak hanya dipegang oleh pemerintah kuncinya, ya, tetapi juga sektor-sektor lain juga harus saling mendukung, ya, seperti Pak Andrian sebagai pihak dari korporasi, ya, badan usaha milik negara atau daerah, ya, itu juga menjadi kunci, ya. Kemudian juga misalnya juga kita bisa lihat kapasitas pelaksana juga itu harus bisa dioptimalkan, ya, dengan melibatkan universitas, ya, untuk mengawal kebijakan ini, ya. Kemudian juga media, ya, dan NGO juga punya peran yang penting, ya. Oleh karena itu aktor-aktor pentahelix, ya, collaborative governance itu menjadi kunci kebersamaan agar koordinasi dan implementasi dalam rangka mencapai tujuan ini bisa terwujud, ya. Jika adanya collaborative governance ini, saya pikir hal yang berat, hal yang tidak mungkin itu bisa dikerjakan sama-sama, ya, walaupun prinsipnya pelan-pelan melalui perencanaan yang matang. Itu saja Mbak Tata. Baik, kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung nih Bapak-Bapak ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sama siapa, di mana Bu? Bu Marta di Alang-Alang Lebar. Ibu Marta di Alang-Alang Lebar, silakan. Terima kasih, Mbak. Apa saja persyaratan untuk warga seperti saya ini agar bisa mendapatkan rumah dalam bentuk program yang diajukan saat ini, Mbak? Terus sejauh manakah partisipasi pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mendukung kelancaran program tersebut, Mbak? Itu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Marta. Pak Asri, silakan dijawab. Bagaimana persyaratannya supaya nanti bisa mendapatkan akses ini, Pak? Ya. Dari Ibu, siapa tadi Bu? Lupa. Ibu Marta, Pak. Bu Marta. Oke, dari Bu Marta perlu kami jelaskan bahwa syarat-syarat pertama untuk mendapatkan akses layanan rumah layak huni ini, itu pertama itu warga negara Indonesia, jelas. Yang kedua, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kami tekankan di masyarakat berpenghasilan rendah ini kan yang memiliki penghasilan. Jadi pemerintah ini wajib untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan penghasilan. Demikian. Jadi kalau partisipasi antara pemerintah dan swasta itu kolaborasinya sangat mendukung, begitu ya Pak, bisa dibilang ya? Iya. Baik. Pertama, terkait misalnya mau mendapatkan rumah subsidi nih, ya itu kan pemerintah kan memberikan subsidinya itu berupa di uang mukanya atau di DP atau Baik, itu saja Pak? ya. Oke. Nah, saya juga akan tanyakan juga ini ya, ada pertanyaan dari pendengar, ada Dodong di Sailais. Assalamualaikum Mbak Tata. Di Jalan Mayor Zen Sailais itu ya, bantuan bedah rumahnya kenapa gagal terus? Fotokopi KTP sudah, surat rumah sudah dari tahun kemarin. Tapi sampai sekarang belum jalan bedah rumahnya. Itu saja masukan saya, tolong Pak diperbarui bedah rumahnya. Pak Asri, silakan dijawab Pak. Izin, ya. Dari mana desa Sungai Lais? Ya, Sungai Lais. Oke. Mungkin Sungai Lais ini Mbak masuk di ini mungkin di Musi Banyuasin barangkali. Sailais Musi Banyu Asin ya Pak ya? Ya, mungkin di Banyuasin, kita di Banyuasin. Ya, mungkin kami jawab juga nih terkait dengan usulan terkait dengan RTLH ini. Pasti RTLH ini. Nah, rumah tidak layak huni ini kan kalau mau mengusulkan itu kan harus dilengkapi dulu syarat-syaratnya, surat tanah, KTP, KK, lain. Nah, beliau tadi telah memberikan KTP, surat tanah. Mungkin tinggal menunggu di pemerintahnya.
Kalau kami setelah memasukkan data, kami cek, sekarang kan apalagi punya aplikasi data SEN, sekarang kan kita berpatokan dengan data SEN, data tunggal ekonomi sosial ekonomi. Nah itu kalau dia belum masuk data SEN, otomatis itu belum bisa kita ajukan. Karena untuk memproses data itu kita harus ke Kemensos RI. Demikian. Baik, berarti ini tinggal menunggu pemerintah setempat ya. Tapi ini sebenarnya yang ditanyakan ini dari Seilais ya, yang di daerah Kalidoni, Kota Palembang ya. Berhubung Kota Palembang. dari pemerintah Kota Palembang ini tidak ada menjadi narsum kita. Tapi saya mau tanya dulu nih, kan mumpung ada pimpinan proyek nih. Pak Andrean mungkin bisa bantu jawab yang pertanyaan Pak pendengar kita yang ada di Seilais Kalidoni Palembang ini, Pak. Oke, mungkin tadi saya juga melengkapi pertanyaan sebelumnya dari Bu Marta juga ya, Iya. Bu ya. Pertama untuk syarat tadi sudah diinformasikan WNI, kemudian harus rumah pertama Ibu, Bu Marta gitu ya. Jadi nanti akan ada surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat gitu, kepala desanya atau lurahnya. Kemudian yang ketiga, maksimal penghasilan itu di 6 sampai 8 juta. 6 juta kalau misalkan single, kalau misalkan digabung itu maksimal 8 juta. Kemudian ada juga syarat misalkan akan diutamakan untuk yang berdomisili setempat gitu ya. Tapi ini sebenarnya syaratnya masih bisa ditolerir kalau misalkan memang sangat dibutuhkan gitu ya. Terus nanti akan ada administrasi-administrasi seperti NPWP, pajak dan lain-lain gitu. Nah, terus yang kedua tadi juga pertanyaan dari Bu Marta, apa sih untuk sektor swasta itu seperti apa kontribusinya gitu ya. Nah, itu sangat berkontribusi sekali Bu, karena memang Perumnas juga tidak bisa sendiri gitu ya untuk bisa mewujudkan 3 juta rumah, ini sangat besar sekali Bu. Sebelumnya di zaman Pak Jokowi itu kita punya target di 1 juta rumah, ini kita punya target di 3 juta rumah, jadi 3 kali lipat gitu ya. Jadi memang tadi diinformasikan juga dari Pak Asri bahwa kita ini semangatnya adalah gotong royong gitu ya. Jadi selain dari Perumnas, developer swasta juga ikut juga membangun untuk rumah subsidi gitu. Jadi selain di Perumnas juga di Kecamatan Talang Kelapa tadi yang diinformasikan dari Pak Asri, tadi juga ada developer-developer swasta yang juga membangun rumah subsidi juga gitu. Jadi Ibu juga bisa punya banyak pilihan. Selain itu sebenarnya dari sisi bedah rumah yang rumah swadaya itu juga diharapkan dari Kementerian PKP itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat juga. Dalam artian masyarakat yang memiliki profesi sebagai tukang atau sebagai vendor bangunan gitu ya, itu juga bisa bergerak untuk ekonominya gitu. Jadi semuanya bahu-membahu gotong royong untuk bisa mensukseskan program 3 juta rumah ini. Itu pertanyaan dari Bu Marta. Kemudian pertanyaan dari Bapak yang di Kaledoni tadi ya, kurang lebihnya Pak, memang dari sisi kuota itu sangat terbatas gitu ya. Tentunya tadi dari informasi terbaru di 2026 ini dari sisi Kabupaten Banyuasin itu mengajukan sekitar 5.000 rumah untuk bedah rumahnya. Mungkin dari sisi ke Kota Palembang juga ada ajuannya gitu ya. Dan juga dari Musi Banyuasin dan juga kota kabupaten yang lain di Sumatera Selatan ini juga ada ajuannya. Nah, semuanya pasti akan diajukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang sesuai gitu ya, prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Tadi ada beberapa administrasi dan juga sistem yang harus diisi gitu ya. Nah, itu harus diikuti juga gitu. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan masih belum mendapatkan kuota, bisa ditanyakan ke lurah atau kepala desa setempat, atau bisa ditanyakan ke dinas perkintan terkait di kabupaten kota terdekat gitu ya, atau ke Balai Sumatera 5 gitu. Kurang lebih program BSPS itu seperti itu. Nanti alurnya dan juga bagaimana prosesnya bisa dijelaskan lebih lanjut sih sebenarnya sama stakeholder yang terkait gitu. Oh, baik. Kurang lebih seperti itu Bu.
Baik, terima kasih Bersabar Pak. dulu untuk kuotanya karena terbatas ya Bu ya gitu. Oke, Ya. saya juga nanti akan tanyakan ya seperti apa standarnya nantinya. Tapi sebelumnya saya ke Pak Andreas dulu begitu ya, Pak Andrean. Pak Andreas, jadi menurut Anda di mana sih sebenarnya nanti yang menjadi titik krusial yang memang harus diperkuat ya agar program ini tidak hanya berhasil secara kuantitas tetapi juga kualitasnya begitu. Pak Andreas. Pak Andreas, suara saya bisa Ya, Pak. dengar, Pak? Iya, Putus-putus Kak. ya. Iya, Pak Andreas. Terus, Ya. Pak Andreas ini suaranya kayaknya di mute ya, Pak? Enggak. Silakan. Nah, ada Pak. Ya, silakan nih Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Oke, jadi pertanyaan saya ini tentang di mana sebenarnya nantinya titik krusial yang memang harus diperkuat untuk program ini, Pak. Jadi kita tidak melihat tidak hanya berhasil secara kuantitas, tetapi juga kualitasnya seperti itu. Ya, saya pikir ada beberapa hal, Mbak Tata, yang harus diperkuat ya untuk menjadi sebuah komunikasi kebijakan publik yang baik ya. Antara lain pemerintah ya dalam hal ini pemerintah lokal itu harus menjelaskan apa namanya seoptimal mungkin ya tentang manfaat daripada kebijakan ini ya. Contoh misalnya saya ambil contoh misalnya dengan adanya rumah hunian layak ini ya yang disediakan oleh pemerintah ini akan memberikan peningkatan kualitas hidup ya. Nah, itu. Dari sisi edukasi itu perlu juga disampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya kita berbicara eh, anggaran atau misalnya biaya kepemilikan rumah tersebut ya, tapi kita juga harus mengedukasi rakyat bahwa dengan program ini diharapkan mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik ya. Nah, bayangkan misalnya kalau masyarakat kita Mbak Tata bisa bisa pindah ya dari kehidupan atau komunitas masyarakat kumuh misalnya tanda kutip ya ke rumah ini ya maka mereka akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Itu contoh menurut saya penting yang lebih penting lagi ya. Jadi sosialisasi tentang itu tidak hanya sesaat tetapi harus digulirkan terus ya sehingga mereka itu sadar masyarakat kita sadar bahwa tujuan perumahan kebijakan ini adalah untuk menjamin atau mendorong peningkatan kualitas hidup ya yang mana di sana juga nanti akan diharapkan misalnya memberikan pertumbuhan ekonomi juga bagi pemerintah lokal ya. Nah, jadi saya pikir tidak hanya sebatas prosedur ya syarat-syarat kepemilikan rumah tersebut tapi dari sisi akademis ya itu juga perlu edukasi bahwa pindah rumah ke rumah yang disiapkan oleh pemerintah ini yang standar layak huninya sudah baik ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya begitu. Tapi Saya nanti pikir itu Mbak Tata yang perlu juga disampaikan. apakah ada potensi kayak misal tumpang tindih begitu Pak dengan program perumahan sebelumnya dan seharusnya seperti apa kita menyikapinya begitu Pak? Ya makanya koordinasi ya dan penjelasan tentang tujuan kebijakan itu menjadi penting ya. Jadi intinya hak masyarakat ya untuk mendapatkan perumahan yang lebih baik, namun pemerintah juga harus bisa apa namanya menyampaikan edukasi tentang manfaat dari kebijakan tersebut ya. Itu yang saya pikir menurut saya penting sekali ya karena apa namanya rumah ini menjadi kata kunci untuk kesuksesan masyarakat itu untuk tidak hanya uh, uh, apa namanya tapi juga untuk kehidupan mereka ya contoh misalnya untuk anak-anak mereka kehidupan sosial mereka kehidupan budaya mereka ya kehidupan agama mereka ya itu akan menjadi faktor pendukung ya yang menurut kami itu menjadi penting sekali ya terima kasih.
Baik. Nah, Pak Andrian Eka Lusianto, jadi kalau berbicara soal standar teknis dan juga kualitas ya, Pak ya, apa yang diterapkan pada pembangunan rumah dalam program ini? Oke, kurang lebihnya Ibu, pada saat kita menginformasikan mengenai program rumah bersubsidi gitu ya Ibu ya, kita punya beberapa kriteria gitu. Yang kami tahu adalah sesuai dengan juga SNI yang berlaku. Misalkan mengenai pembersihan struktur, kemudian untuk pencahayaan, kemudian untuk sirkulasi udara gitu ya, itu juga sudah dimasukkan ke dalam parameter-parameternya. Kemudian ada juga SNI mengenai fasilitas-fasilitas umum. Misalkan untuk pembangunan rumah misalkan 100 unit itu di sana sudah harus ada musola misalkan, atau sudah ada lapangan olahraga misalkan. Kemudian kalau misalkan sudah lebih dari 500 unit sampai ke 1000 unit di sana sudah harus ada SD gitu ya. Selain dari bangunannya sendiri sebenarnya perumahan bersubsidi ini atau perumahan rakyat ini itu juga mengedepankan untuk pemenuhan fasilitas di lingkungannya juga gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Baik. Nah, saya ke Pak Asri kembali ya. Pak Asri, ini ada pertanyaan dari pendengar kita ya. Terkait dengan pengawasan dari Disperkim-Tam Banyuasin ya untuk mengawal program 3 juta rumah ini eh untuk perumahan KPR ya yang saat ini sudah berdiri, apakah masih ada pihak developer perumahan atau pengembang yang belum menyerahkan fasum fasos, Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ini, Mbak. Iya, silakan. Ya, oke. Terkait pengembang yang belum menyerahkan pasum-pasusnya, itu kan rumah KPR yang mungkin yang tahun-tahun yang Iya. sebelum-sebelumnya ini, Mbak. Mhm. Ya. Nah, kami dari pemerintah sendiri telah membuat perbuk ini. Dulunya Perda, sekarang kami buat perbuknya Mhm. bahwa menyatakan itu wajib diserahkan kepada pemerintah daerah karena ini sudah masuk karena NCP KPK kemarin. Jadi pengembang ketika dia tidak mau menyerahkan pasung-pasosnya itu pasti nanti masuk daftar list hitam itu, Mbak. Berapa jumlah, Pak? Kalau yang kami proses itu kemarin yang sudah masuk 241 perumahan. Nah, yang baru menyerahkan itu sekitar baru 80 rumah. Baik, berarti nanti akan ada sanksi jika misalnya lalai dalam melakukan penyerahan fasum dan fasos ini pada pemerintah? Ya, kemarin kami sudah koordinasi sama asosiasi itu, contoh seperti RE kemarin, ini dari RE semua, Mhm. karena RE ini sangat kooperatif kayaknya. Jadi mereka memberikan datanya ke kami, sekarang sedang proses tanda tangan oleh kepala daerah, karena serah terima pasung pasos yang 80 unit, mungkin insya Allah tahun 2026 ini clear. Nah, kami dari pemerintah ketika pengembang belum menyerahkan pasung pasosnya, kami jemput bola, Mbak. Oke. Ya. Baik. Nah, kalau balik lagi ke program 3 juta rumah ini, kapan sebenarnya ini akan langsung digerakkan, Pak, dilaksanakan, Pak? Nah, kalau program 3 juta rumah ini kami sudah mulai dari tahun 2024, Mbak. Ketika itu ada SKB 3 menteri itu. Menteri PKP, PUPR, sama Mendagri. Untuk yang Itu pembangunan kami, 2026, Pak? ya 2024 kan itu kan ada program 3 juta rumah. Jadi ada SKB 3 menteri itu yang mempersyaratkan bahwa pemerintah kabupaten kota wajib apa membuat perbuk pembebasan dari retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG itu yang 0 rupiah. Sama perbuk PPHTB sama 0 rupiah juga. Iya. Jadi kami sudah memiliki perbuk itu nomor 92 tahun 2024 itu tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan peraturan Bupati nomor 93 tahun 2024 juga pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung. Jadi kami dari pemerintah daerah ini telah mendukung dari program Pak Presiden
bahwa kami telah membuat aturan di daerah sendiri, yaitu berupa uh, penggratisan pengurusan perizinan di bidang sektor perumahan yang Yang melalui ini. mm, Oke, yang untuk di tahun 2026 yang akan dilaksanakan belum tahu kapan Pak ya, yang akan mulai lagi. Itu kan kita yang kemarin nah, ya. Nah, di tahun 2026 ini, jadi dari 2025 kami telah dari mengeluarkan ini total pemohon 45 pemohon, total unit rumah yang telah kami rekomendasikan pengeluaran PBG itu sebanyak 5.749 unit di tahun 2025 per November kemarin. jadi untuk pelaksanaan yang di 2026 ini Pak, belum tahu kapan nantinya akan berlangsung, akan kita mulai begitu? Belum. Oh, belum tahu begitu ya. Di total dari 5.749 kemarin, kami sempat dapat penghargaan nih dari Kementerian PKP di tahun yang sama, 2025, bahwa Banyuasin mendapatkan apa nomor satu di Indonesia Baik. Ya, kita lanjutkan telah kembali. mengeluarkan ini. Ya, terima kasih Pak Asri. Baik, kita apresiasi ya untuk penghargaan yang didapat, dan pendengar jangan lupa untuk bergabung di line telepon 0711 369977 0821 7927 9090, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Jadi nanti kami akan bacakan pertanyaan Anda kepada narasumber yang sudah bergabung via Zoom di pagi hari ini ya. Nah, saya ke Pak Andrean ini ya. Untuk tadi sudah disampaikan seperti apa standar teknis dan lain-lainnya ya. Jadi kalau dari yang sudah-sudah berarti program ini hanya meneruskan saja begitu Pak Andrean ya. Berarti untuk struktur bangunan apa segala macamnya juga akan sama, dan atau jangan-jangan ini ada perbedaan Pak dengan wilayah yang ditargetkan di tahun ini ya dengan yang sebelumnya begitu Pak. Kalau dilihat dari pemetaan wilayahnya ya. Oke. Kalau untuk sampai dengan saat ini, Bu Tata bisa diinformasikan bahwa kurang lebihnya masih sama, gitu ya. Cuma kemarin ada kajian-kajian gitu ya dari Kementerian PKP, seperti misalkan kemarin rumah yang tipe kecil tuh yang 18 meter persegi yang sempat viral ya Bu ya. Nah itu kan salah satu kajian tuh, kajian standar dari Kementerian PKP. Tapi karena memang dilihat dan juga dikaji masih kurang layak, sehingga rumah yang standar tersebut masih belum disetujui dan juga nggak dilanjutkan gitu. Nah, kedepannya sendiri memang masih ada kajian-kajian yang mungkin masih belum bisa kita floor gitu ya Bu ya, karena memang masih dalam proses gitu. Dan kedepannya pun akan ada beberapa terobosan-terobosan gitu ya untuk program Tiga Juta Rumah ini. Tapi untuk yang bisa kita informasikan saat ini itu adalah yang tadi ada program BSPS perbaikan rumah dan juga untuk pembangunan rumah baru menggunakan program rumah subsidi FLPP gitu. Dan juga dibantu oleh Tapera gitu ya Bu ya, kurang lebihnya. Berarti soal penentuan lokasi pembangunan rumah nanti akan ada mekanismenya begitu Pak Andrean? Kurang Atau lebihnya seperti itu. Oke, baik ya. Jadi pendanaan yang digunakan dari APBN swasta, KPBU subsidi? Untuk sampai saat ini kita masih menggunakan pendanaan dari perbankan Bu. Memang masih belum ada kalau dari Perumnas ya Bu ya. Kita masih menunggu nih Bu untuk DIPA dan juga anggaran 2026 ini bisa disalurkan. Apakah nanti ke Perumnas itu melalui skema PMN atau skema yang lain gitu ya Bu ya, Iya. penugasan khusus gitu. Kita masih menunggu juga Bu, sama seperti kabupaten kota yang lain. Jadi Pak Andrean juga belum bisa spill ke saya begitu kapan, atau ada bisik-bisik kapan sebenarnya program ini akan mulai digas gitu di tahun 2026 untuk wilayah kota dulu deh mungkin. Iya Bu, kita juga berharapnya bisa segera cepat gitu ya, sehingga nanti masyarakat juga bisa cepat dapat rumah yang
layak dan juga baik. Oke, baiklah kalau begitu ya. Saya ke Pak Andreas Leonardo nih ya, pengamat kebijakan publik kita. Ini pertanyaan sebenarnya ditujukan pada Anda nih Pak Andreas ya. Ini dari pendengar kita di 0821 792 9090. Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya ya, menurut Bapak bagaimana resiko soal salah sasaran dalam penyaluran rumah subsidi ini nantinya? Nah, ini kan yang harus benar-benar kita perhatikan juga. Takutnya nanti Pak ada kepentingan tertentu. Ada saudaranya si A, si B, si C yang duluan lebih dapat dibanding yang kita bukan saudaranya siapa-siapa. Silakan dijawab Andreas. Baik, Mbak Data, saya pikir itulah tantangan reformasi birokrasi kita ke depan ya, bahwa memang kebijakan publik itu harus inklusif ya. Inklusif itu adalah bagaimana manfaat itu diterima oleh semua kalangan tanpa membedakan strata sosial ya, dan juga faktor-faktor kepentingan lain ya. Nah, saya pikir pertanyaan masyarakat itu sangat penting untuk kita cermati agar kita semua menjadi aktor pengawasan yang lebih partisipatif ya. Oleh karena itu memang sekali lagi tujuan, manfaat, dan syarat-syarat itu juga harus bagian dari capaian kualitas pelayanan ya, birokrasi dalam kebijakan ini ya. Saya pikir ke depan dengan era teknologi ini, aspek digitalisasi kebijakan perubahan menggunakan teknologi digital misalnya ya, dengan mempermudah proses pengajuan dan seleksi aplikasi, apakah yang akan urusan itu sudah pernah atau sedang mendapatkan rumah subsidi ya, atau mungkin kita akan connected ke lembaga lain, misalnya di Dukcapil ya, bahwa yang bersangkutan itu sesungguhnya adalah bukan misalnya masyarakat berpenghasilan. Nah, ya, aplikasi ke depan dibutuhkan. Baik, ini sepertinya Pak Andreas terputus ya, exit dia ya, mungkin sinyal begitu ya. Kita lanjutkan kembali ya Pak Andrean dan juga Pak Asri ya. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaan pendengar juga Pak Andreas mengatakan bahwa itulah tantangan ya. Tapi saya juga mau tanyakan kepada Pak Andrean dan juga Pak Asri, apa yang selama ini menjadi tantangan ketika melaksanakan atau mengawal program seperti ini, Pak? Kalau dari Pak Asri sendiri biasanya menjadi tantangan apa, Pak? Biasa kalau yang menjadi tantangan itu di pelaksanaan program pembangunan rumah baru ini, termasuk salah satunya itu di ini loh. Di daerah lokasi. Nah, lokasi itu yang galak menentukan tantangan buat kami ketika perizinan itu keluar, sedang proyeknya berjalan, kondisi tanahnya, ya, apalagi sekarang ini kan sering itu banjir dikatakan, karena rata-rata perumahan yang ada di seputaran Kota Palembang itu, karena banyak sini mengelilingi Kota Palembang, itu sering banjir. Nah, itu tantangan kami yang terberat. Pernah kami alami itu di Jakabaring, itu di daerah Meritai. Itu sering kali ke kami melaporkan bahwa beberapa pengembang di sana ada yang sedang membangun, jadi yang bangun ini nimbun, terus rumah yang sudah lama banjir. Jadi di situ tantangan kami untuk mengatasinya agak kesulitan, Mbak.
Oh, begitu. Berarti ini apa sebenarnya belum diketahui wilayahnya yang sebenarnya atau miskoordinasi saja begitu, Pak? Karena ini terjadi seperti ini. Bukan miskomunikasi. Karena yang membuat membangun rumah di sekitaran rumah yang lama itu kadang dia tahu itu daerah banjir. Terus dia meninggikan lebih dari perumahan itu. Jadi airnya melimpas ke perumahan yang lama. Tapi kalau untuk yang wilayah baru ini posisinya bagaimana, Pak? Apakah daerah banjir juga? Apakah rawa? Apa tanah keras begitu, Pak? Untuk yang saat ini akan Rata-rata rata-rata kalau di daerah sana itu nimbun semua itu. Oh, nimbun kategorinya banjir rawa begitu, Pak? Ya, karena Oh. di situ kami terkadang agak kewalahan untuk Mm-mm. mengatasi hal tersebut ketika ada laporan atau pengaduan bahwa ini sama-sama pengembang ini yang melapor. Oke. Berarti Iya, ini juga menjadi tantangan dari apa Pak Andrean juga dong? iya. Iya Ya, Pak. Ibu. Pak Andrean juga ini masuk dari jadi tantangan para rekan-rekan dalam proyek ini juga begitu. Ya, kami sebagai developer juga harus melihat dari si teknis ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau misalkan memang dia datarannya rendah, maka kita harus coba untuk mencarikan ketinggian yang pas gitu ya. Kita biasanya memintakan rekomendasi PL banjir kepada Dinas PU setempat gitu ya. Sehingga nanti kami juga bisa membuat ketinggian urukan gitu ya yang sesuai dengan kriteria yang ada di lokasi tersebut gitu. Yang kedua sebenarnya selain dari sisi teknis ya Bu, tadi kan pertanyaannya adalah tantangannya gitu ya Bu ya. Kita juga tidak bisa lepas bahwa program Tiga Juta Rumah ini adalah program yang pembiayanya itu dari perbankan gitu ya. Sebagai contoh kami di lokasi Talang Keramat itu punya perumahan, di sana kita membangun sekitar 250 unit rumah gitu ya. Itu kami juga menginformasikan banyak yang terlilit pinjol dan juga pay letter ini Bu, kurang lebihnya tantangannya. Jadi kepada masyarakat gitu ya yang memiliki pinjaman online maupun pay letter itu akan mengganggu slik OJK Bapak Ibu sekalian gitu. Di mana nanti juga akan mengganggu dan juga menyulitkan Bapak Ibu sekalian pada saat nanti persyaratan untuk mendapatkan program PPP ini gitu. Karena nanti akan juga dicek dari sisi kesehatan finansial Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu selain dari sisi teknis developer yang insya Allah sih kita sebagai developer pasti inginnya memberikan rumah yang bisa nyaman gitu ya. Yang kedua juga dari sisi masyarakat sendiri gitu ya juga harus aware gitu bahwa kesehatan finansial Bapak Ibu sekalian itu juga menjadi pertimbangan dalam program FPP ini gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu pernah gitu ya tidak sengaja terklik untuk pinjol ataupun untuk pay letter gitu ya di marketplace gitu ya atau di platform digital lainnya gitu itu harus segera untuk dilunasi gitu. Jangan lupa walaupun dia kecil-kecil nilainya kadang-kadang itu membuat terreject atau tidak bisa dilanjutkan untuk mendapatkan program VLPP dari sisi perbankannya gitu Bu. Jadi kita sama-sama aware gitu ya dari sisi developer, kita juga memberikan teknis perumahan yang terbaik gitu ya dari sisi masyarakat juga peduli gitu ya dengan kesehatan finansialnya masing-masing gitu. Kurang lebihnya gitu Bu. Baik. Nah, berarti ada pengalaman ya, maksudnya ini sama saja kayak kita mengajukan ke ini ya, ke mana pihak kreditur seperti itu ya, Pak Ya, Andrean ya. betul, betul Bu. Oke. Banyuasin tapi aman ya Pak ya masyarakatnya. Apa banyak yang tertahan gara-gara slik OJK juga nih Pak Asri? Tanya Pak Eka. Kenapa Pak? Mungkin yang di lapangan ini saya Bu Oh, jadi lebih ini ya, lebih langsung apa memahami bagaimana apa tantangan yang terjadi ketika proses administrasi gitu ya Pak ya. ya kurang lebih sih di 20 sampai 25% gitu ya Bu ya dari data kami itu
masyarakat kita di Sumatera Selatan gitu, baik yang di Talang Keramat maupun yang ada di Palembang gitu ya, itu ada problematika mengenai slik OJK ini gitu. Dan sebenarnya nominalnya tidak terlalu besar gitu. Kadang-kadang cuma karena beli kaos gitu ya, harganya cuma 50 sampai 100 ribu, tapi karena terlupa gitu ya, karena keklik pay later gitu ya, jadi harus menunggu setelah pelunasan itu sekitar 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi baru bisa bersih kembali, kemudian baru bisa kita proses lebih lanjut untuk FLPP-nya gitu, Bu. Jadi seperti itu sih konsekuensinya kalau misalkan nanti ada problem mengenai slik, harus menunggu dulu gitu di antriannya gitu ya, 3 sampai 6 bulan ke depannya gitu, supaya nanti bersih sehingga nanti bisa lanjut Baik. gitu, Bu. Nah, mungkin ini juga pendengar kita maupun pemirsa RRI yang sedang menyimak dialog ini juga ini menjadi catatan penting ya. Mungkin yang selama ini kok belum dibangun-bangun terus sudah mengajukan segala macamnya. Nah, mungkin ada hambatan di bagian slik OJK-nya juga bisa bisa menjadi jawaban ini ya pendengar semuanya ya. Nah, saya ke Pak Andreas kembali nih. Jadi Pak Andreas nantinya ada tidak rekomendasi Anda ya terkait dengan program 3 juta rumah ini yang mana kita belajar nih dari pembangunan-pembangunan sebelumnya begitu Pak ya. Baik mungkin dari pengawasan publik, mungkin juga dari akademisi, dari siapapun lah ya, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar transparan dan juga akuntabel begitu Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak Nada. Ya, sebenarnya kita juga bisa mengacu kepada kesuksesan kebijakan perumahan di beberapa negara lain ya. Ya, sebagai contoh kita agar kita bisa terus menjadi negara maju dan eh, berhasil ke depannya ya. Misalnya kita contohkan di beberapa daerah ya, di beberapa negara ya, mereka itu memang yang penting itu tadi kuncinya ada di collaborative governance itu ya. Artinya apa? Artinya kerjasama itu memang harus diwujudkan secara mendasar ya. Jadi pihak investor, pihak swasta itu juga punya peran penting. Tetapi di satu sisi regulasi yang dibuat oleh pemerintah juga menjadi kata kunci, Pak Tata ya. Nah, saya melihat ke depan kerjasama ini juga menjadi penting ya, sehingga memang semua pihak atau semua masyarakat itu benar-benar memiliki kebutuhan yang realistis ya, tidak salah analisis ataupun mungkin tidak salah target sebagaimana pertanyaan daripada masyarakat tadi ya. Nah, yang kedua penggunaan teknologi juga sudah saatnya juga kita uh, uh, perankan dalam kebijakan ini karena ke depan apa namanya kepemilikan rumah ini juga kita ketahui data-datanya kan berbasis big data online ya. Nah, ketika big data online itu sudah maksimal, maka pengawasan, kemudian juga pengendalian, kemudian juga pengaturan itu menjadi lebih baik ya. Oleh karena itu big data, jumlah masyarakat, jumlah uh, penduduk, ya, kemudian apa namanya uh, juga termasuk dengan profesi pekerjaan penduduk itu juga sudah harus ada di big data yang dimiliki oleh pemerintah maupun investor ya ataupun badan usaha milik negara yang ditugaskan di dalam kebijakan ini. Nah, oleh karena itu Mbak Tata dan Bapak Ibu sekalian, menurut saya akuntabilitas kebijakan ini juga dituntut daripada birokrasi pemerintahan itu, ya, sehingga bisa lebih optimal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya. Intinya masyarakat itu ingin lebih banyak mengetahui ya, tentang informasi ini, kemudian prosedurnya tidak panjang, ya. Kemudian memang mereka ingin menjadi apa namanya calon penerima kebijakan ini. Tapi sekali lagi data dan big data yang menjadi kunci untuk kita membenarkan kondisi tersebut. Saya pikir begitu, Mbak. Baik. Pak Asri, ada yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini? Silakan Pak Asri.
Jadi berdasarkan hasil dialog kita pada pagi hari ini, Banyuasin ini telah memberikan kontribusi ini sebanyak 462 unit pada tahun kemarin itu melalui dana APBD. Kalau ditotalkan 6,45 miliar, 6, miliar. Jadi 4.167 itu bersumber dari investasinya pengembang perumahan, sebagian besar itu berada di Kecamatan Talang Kelapa. Jadi dukung sektor swasta dan pengembang menunjukkan bahwa program 3 juta rumah ini tidak hanya menjadi program pemerintah tetapi juga gerakan bersama, gotong royong untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi warga Banyuasin dan Sumatera Selatan umumnya, rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi kehidupan, tempat tumbuhnya keluarga, pendidikan anak, serta masa depan yang lebih sejahtera. Program 3 juta rumah diharapkan menjadi solusi nyata dan mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas bagi masyarakat. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan masyarakat, program 3 juta rumah menjadi langkah strategis menuju Sumatera Selatan yang lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan dimulai dari hunian yang layak untuk seluruh warga, yang terutama di Banyuasin. Terima kasih. Mas Andrean, silakan. Suaranya putus-putus. Ya, silakan. Mungkin bisa bergeser sedikit kali ya, Mas Andreannya. Jadi sinyalnya ini putus-putus nih, Mas. Iya, suaranya nggak jernih yang baru yang lalu-lalu. Iya, kecil, kecil, kecil. Masih kecil. Apakah sudah Nah, terdengar, Bu? jelas ya. Silakan. Kedepannya dari Perumnas juga membuka kolaborasi yang seluas-luasnya. Kita punya lahan 100 hektar di Talang Keramat, di Tanjung Api, Bu. Kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Saat ini Perumnas baru mendevelop untuk yang klaster pertama. Kita masih ada 14 klaster yang lain. Ini untuk developer swasta ataupun dari developer yang selain Perumnas, ya kita bisa berkolaborasi ke depannya untuk bisa membangun dan juga memberikan rumah yang layak untuk masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Dan kami juga memohon dukungan gitu ya dari dinas terkait gitu ya, kolaborasi yang cukup baik ini dengan Dinas Perkintan, Kabupaten Banyuasin dengan Pak Asri dan juga jajarannya. Kemudian dari sisi perbankan juga memohon dukungan untuk program ini. Dari sisi vendor dan juga kontraktor lokal bisa juga kita berkolaborasi bersama dalam mewujudkan gotong royong untuk menuju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah ketiga narasumber, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan berbincang-bincang kembali di perbincangan selanjutnya ya, dengan pembahasan yang berbeda atau melanjutkan dari pelaksanaan program 3 juta rumah ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Andreas, Pak Andrean, dan juga Pak Asri. Terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih semuanya
Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian dialog kita program 3 Juta Rumah Harapan Hunian Layak bagi warga Sumsel. Selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI bersama rekan saya Ega yang akan menemani Anda. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.